Nama saya Dewi Siswawati dengan NIM 2452000111 kelas 4C, berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan mereview dongeng yang berjudul Keong Emas. Kisah ini bermula dari seorang putri yang sangat cantik dan baik hati yang dikutuk menjadi keong emas. Konon katanya, sang putri memiliki kakak perempuan yang sangat membencinya. Sang kakak pun bernama Dewi Galuh. Sang kakak sangat membenci sang putri karena sang putri dekat dan ingin menikah dengan pangeran yang sangat tampan bernama Pangeran Inu. Pada suatu hari, itu Dewi Galuh pun pergi bergegas untuk menemui penyihir yang jahat. Mereka berdua berencana untuk menyihir sang putri menjadi keong emas. Ketika sang putri sedang bermain di tepi danau dekat istana, sang putri pun dihampiri oleh Dewi Galuh yang sudah bekerja sama dengan seorang penyihir tersebut. Ketika sedang berbicara berdua dengan sang putri, kemudian perlahan sang penyihir pun datang dan melemparkan sebuah ramuan yang mengutuk sang putri menjadi keong emas. Setelah sang putri berubah menjadi keong emas, sang putri pun dibuang dengan cara dihanyutkan di sungai tersebut. Lalu, di kemudian hari, ketika seorang nenek sedang pergi menjala ikan di sungai, sang nenek pun menemukan keong emas di jala yang sudah dilemparkannya ke sungai. Namun, setelah nenek memelihara keong emas di rumahnya, setiap hari pun terjadi keajaiban yang luar biasa di rumahnya. Mulai dari rumah yang rapi dan tertata, dan tersedianya makanan-makanan enak yang ada di meja untuk dimakannya. Sang nenek pun bingung, siapa gerangan yang baik hati memasakkan makanan yang enak-enak untuknya. Lalu, keesokan harinya, sang nenek pun tetap menjalankan hari-harinya seperti biasanya, pergi ke sungai untuk mencari ikan. Tapi, sang nenek pun pulang lebih cepat dari jam biasanya. Setelah itu, dengan jalan yang perlahan, nenek pun memasuki rumahnya. Pelan-pelan, ia memasuki area dapur dan melihat seorang putri yang sangat cantik sedang memasak di dapurnya. Nenek pun terkejut lalu menghampirinya. Kemudian, sang putri pun bercerita, "Namaku Chandra Kirana. Aku adalah keong emas yang engkau pelihara. Aku menjadi keong karena kakakku yang jahat yang telah bekerja sama kepada penyihir untuk mengutukku dan menyingkirkanku dari istana. Tapi kutukanku akan hilang ketika orang yang mencintaiku bertemu denganku." Sang nenek pun turut berduka atas kejadian yang menimpanya. Dengan penuh kesabaran, Chandra Kirana dan nenek sangat sabar menunggu Pangeran Inu untuk datang mencarinya. Suatu hari, ketika Pangeran Inu tunjuk jalan yang menuntun pangeran untuk bertemu sang putri. Lalu di tengah jalan, ketika pangeran mengikuti sang gagak, pangeran bertemu dengan seorang kakek yang sedang bertapa di sebuah batu. Lalu pangeran pun bertanya, kenapa kakek ada di sini? Dengan kebaikan hatinya, pangeran pun memberikan sedikit bekalnya untuk sang kakek makan. Lalu dengan kebaikan pangeran, sang kakek pun menunjukkan kebenaran bahwa gagak itu sebenarnya adalah penyihir yang jahat. Setelah mengetahui kebenaran, Pangeran Inu pun diberitahu oleh kakek jalan yang benar untuk menuju sang putri. Lalu, pangeran pun melanjutkan perjalanannya perlahan demi perlahan, lalu menemukan sebuah gubuk yang sangat kecil. Keajaiban pun terjadi. Ketika sang pangeran memasuki area dapur, sang pangeran pun melihat sang putri sedang berbincang dengan sang nenek. Sang pangeran pun terkejut, lalu menghampiri sang putri. Kemudian, kutukan pun hilang. Putri menikah dan hidup bahagia di istana. Dengan kebaikan sang nenek yang telah merawat putri, sang nenek
nenek pun diajak untuk hidup bersama ke istana. Pesan moral yang dapat diambil dari dongeng Keong Emas yaitu kita harus tetap bersabar, berbuat baik, dan tidak iri karena kebaikan akan membawa kebahagiaan untuk kita. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, kita akan membawa akibat yang sangat buruk untuk diri kita bahkan untuk orang lain. I just had to let you know you're